Utang warisan Belanda yang disinggung oleh Ibu Sri Mulyani Indrawati. Dikutip dari kompas.com. Menteri Keuangan Menkyu Ibu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan kalau Indonesia dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit dan bahkan sejak era kemerdekaan. Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, Indonesia merdeka tidak dalam kondisi perekonomian yang stabil. Pasalnya, Belanda sendiri baru mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Jadi, dari tahun 1945 sampai 1949, Indonesia masih terus berada dalam situasi intimidasi, konfrontasi, bahkan agresi Belanda. Itu kondisi politik, militer, keamanan, dan ekonomi tidak pasti, ujar Ibu Sri Mulyani beberapa waktu yang lalu. Ekonomi kita diberi warisan tidak hanya ekonomi yang rusak, tetapi juga utang pemerintah kolonial. Mengutip pemberitaan harian Kompas pada tanggal 27 Desember 1985, utang warisan Hindia Belanda tersebut merupakan salah satu harga mahal yang harus dibayar oleh pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari bekas negara penjajahannya tersebut. Meski memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia secara de facto mendapatkan status sebagai negara berdaulat pasca kesepakatan Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Ada 3 delegasi yang berunding dalam KMB tersebut yang difasilitasi oleh PBB, yakni delegasi Indonesia, delegasi Belanda, dan delegasi Republik Indonesia Serikat. Dalam KMB, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta dan Muhammad Rum sebagai wakilnya. Delegasi Indonesia terdiri dari beberapa komite yang diketuai oleh Profesor Supomo, Dr. Juanda, Dr. Laimena, dan Dr. Ali Sastro Midjojo. Sementara, delegasi Belanda yang memiliki beberapa komite yang dipimpin Menteri Wilayah Seberang Laut, Van Marsheven. Berikutnya adalah delegasi BFO, yaitu komite yang didirikan oleh Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat. Delegasi ini dipimpin oleh Sultan Hamid yang merupakan perwira KNIL yang juga putra sulung dari Sultan ke-6 Pontianak. Dalam KMB, kesepakatan mengenai siapa yang harus menanggung utang Hindia Belanda jadi salah satu poin perdebatan yang sulit menemui titik temu. Ini mengingat utang pemerintah Belanda yang ditinggalkan di Hindia Belanda sangat besar. Membengkaknya utang Hindia Belanda karena banyak pengeluaran yang harus dikeluarkan Belanda untuk melakukan 2 agresi militer. Pihak delegasi Belanda bersedia mengakui kedaulatan RI dengan catatan Indonesia harus menanggung utang dari zaman pemerintahan Hindia Belanda hingga penyerahan kedaulatan. Di sisi lain, pihak Indonesia hanya mau menanggung utang Hindia Belanda hingga Maret 1942 atau berakhirnya era Hindia Belanda seiring kedatangan Jepang, sehingga tidak menanggung utang yang timbul dari pengeluaran perang selama agresi militer Belanda. Delegasi Indonesia sendiri akhirnya terpaksa menyetujui untuk membayar sebagian utang yang ditinggalkan Belanda atas nama Hindia Belanda, yakni sebesar 4,3 miliar gulden atau setara 1,13 miliar dolar Amerika Serikat saat itu, demi mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Dengan kata lain, dengan menanggung utang tersebut, pemerintah Republik Indonesia secara tidak langsung mengakui dengan terpaksa membiayai perang yang dikorbankan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Selain masalah utang, kesepakatan ekonomi lainnya dalam KMB adalah Indonesia harus mendapatkan persetujuan Belanda untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Dan Indonesia juga diharuskan menanggung hidup 17.000 karyawan perusahaan-perusahaan Belanda hingga 2 tahun ke depan setelah KMB. Terima kasih, semoga informasi tentang berapa utang warisan Belanda yang disinggung oleh Ibu Sri Mulyani dapat bermanfaat dan bisa diketahui oleh kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.